Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Rahman, peserta Latsar CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022, angkatan 14, kelompok 2 dengan NDH 15. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Di sini, yang pertama saya lakukan adalah pra-analisis sebagai verifikator keuangan pada subbagian perencanaan keuangan dan aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Mendapatkan beberapa isu yang saya angkat antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah proses verifikasi dokumen SPJ masih berjalan dengan lambat. Yang kedua adalah belum ada kartu kendali dan checklist verifikasi dokumen surat pertanggungjawaban. Dan yang ketiga, kekurangan dan atau kesalahan dokumen surat pertanggungjawaban yang sering berulang. Dan yang keempat adalah pejabat pelaksana teknis kegiatan lambat dalam melengkapi kekurangan dan atau memperbaiki kesalahan dokumen surat pertanggungjawaban. Dan yang terakhir, kualitas dokumen surat pertanggungjawaban yang kurang baik sehingga sulit untuk terbaca oleh verifikator. Setelah saya melakukan pra-analisa, saya melakukan penapisan isu dengan menggunakan metode APKL. Yang pertama adalah aktual, artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Dan yang kedua adalah problematik, artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif. Dan kekhalayakan, yang artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan yang terakhir adalah kelayakan, artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Dan untuk menetapkan rentang penilaian, saya menetapkan dari angka 1 sampai dengan 5. Pada tabel di samping, saya sudah melakukan analisis penilaian kualitas isu dengan kriteria APKL, yang mana ada 5 isu. Yang pertama adalah proses verifikasi dokumen surat pertanggungjawaban masih berjalan lambat dengan nilai 14. Yang kedua adalah belum ada kartu kendali dan checklist verifikasi dokumen SPJ dengan nilai 16. Dan yang ketiga, kekurangan dan atau kesalahan dokumen surat pertanggungjawaban yang berulang mendapat nilai 13. Dan yang keempat, pejabat pelaksana teknis kegiatan lambat dalam melengkapi kekurangan dan atau memperbaiki kesalahan dokumen SPJ mendapat nilai 11. Dan yang terakhir, kualitas dokumen SPJ yang kurang baik sehingga sulit terbaca oleh verifikator mendapatkan nilai 10. Nah, berdasarkan skala prioritas, maka isu yang nomor 2 adalah menjadi yang akan dipilih. Selanjutnya, saya juga melakukan penapisan isu dengan menggunakan metode USG. Yang pertama adalah urgensi, atau seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Selanjutnya ada seriousness, atau seberapa serius suatu isu harus dibahas atau dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Dan yang ketiga adalah grow, atau seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Dan saya menetapkan rentang penilaian 1 sampai dengan 5 berdasarkan tingkat urgensinya. Nah, dari tabel di atas, isu yang akan diselesaikan adalah isu nomor 2 karena mendapat nilai paling tinggi yaitu 14 dengan rincian urgensinya 5, seriousness-nya 5, dan grow-nya 4. Selain menggunakan metode USG, saya juga menggunakan teknik analisa isu dengan menggunakan metode fishbone atau seperti tulang ikan. Nah, teknik ini merupakan teknik sebab akibat untuk mencari akar masalah pada isu yang akan diangkat. Nah, di sini ada 4 kategori yang saya gunakan. Yang pertama adalah surrounding atau lingkungan. Yang kedua adalah sistem atau sistem yang berjalan pada saat ini. Yang ketiga adalah skill atau kemampuan individu dalam menjalankan proses. Dan yang terakhir ada supplier atau bisa disebut dengan orang atau pelakunya. Pada diagram fishbone di samping ada 4 kategori yang merupakan akar dari belum adanya kartu kendali dan lembar checklist verifikasi dokumen SPJ. Yang pertama adalah surrounding atau lingkungan. Sebab utamanya adalah belum tersedianya lembar checklist SPJ. Penyebabnya adalah sarana yang belum memadai.
Selanjutnya adalah sistem atau sistem yang sedang berjalan atau berlaku pada saat ini. Sebab utamanya adalah belum adanya sosialisasi tentang sistem yang terbaru. Nah, penyebabnya adalah sistem yang berjalan masih menggunakan sistem yang terdahulu. Nah, yang ketiga adalah skill atau kemampuan setiap individu. Nah, sebab utamanya adalah SDM belum kompeten dan belum diadakannya pelatihan. Nah, penyebabnya adalah SDM yang belum optimal menjalankan sistem. Dan yang terakhir adalah supplier atau SDM itu sendiri. Nah, sebab utamanya adalah kurangnya kesadaran diri. Penyebabnya adalah SDM yang terbatas. Di sini saya juga menggunakan metode SWOT yang merupakan metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan. Baik, di samping saya sudah ada 4 poin pada analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Nah, pada kekuatan yang pertama adanya tuntutan ASN agar menjadi insan yang lebih baik. Yang selanjutnya adanya ketentuan tentang reformasi birokrasi agar kinerja lebih optimal. Dan yang terakhir adalah peraturan tentang penatausahaan keuangan yang baik dan benar. Selanjutnya ada W atau weakness atau kelemahan. Yang pertama adalah sarana dan prasarana yang belum memadai atau lembar kendali dan checklist kelengkapan dokumen surat pertanggungjawaban yang belum ada. Nah, selanjutnya sistem yang berjalan masih menggunakan sistem terdahulu. Nah, dan yang terakhir adalah kurangnya kesadaran diri dari SDM itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah O atau opportunity atau peluang. Yang pertama adalah tersedianya anggaran untuk dimanfaatkan dalam membuat lembar kendali dan checklist SPJ. Selanjutnya, adanya dukungan dari pimpinan. Adanya dukungan dari pimpinan untuk memudahkan pekerjaan. Nah, yang terakhir, adanya kemampuan dari setiap ASN untuk lebih baik lagi. Selanjutnya adalah T atau threat, yang artinya ancaman. Yang pertama adalah proses verifikasi SPJ masih tertunda. Nah, yang selanjutnya ada dokumen SPJ sulit diarsipkan karena sering terlambat diserahkan. Yang ketiga adalah SPJ tidak sesuai urutan dan kemungkinan kehilangan dokumen. Dan yang terakhir, SPJ tidak sesuai ketentuan atau tidak lengkap. Dan yang terakhir adalah penyelesaian isu. Setelah melakukan beberapa teknik analisa isu, maka saya menemukan alternatif penyelesaian isu tersebut. Di samping saya sudah ada tabel alternatif penyelesaian isu. Nah, yang dimana isunya adalah belum adanya kartu kendali dan checklist verifikasi dokumen surat pertanggungjawaban. Nah, alternatif penyelesaian adalah penggunaan kartu kendali dan lembar checklist verifikasi surat pertanggungjawaban di sub bidang perencanaan keuangan dan aset. Nah, tahap setiap alternatif adalah yang pertama, melakukan koordinasi internal dengan sub bidang perencanaan keuangan dan aset. Selanjutnya, melakukan sosialisasi kepada setiap pihak yang terkait. Nah, selanjutnya, melakukan pendampingan saat melakukan pembuatan surat pertanggungjawaban. Nah, hasil yang diharapkan adalah mendapatkan dukungan dari pimpinan dan pihak yang terkait. Selanjutnya, mengurangi kesalahan dalam pembuatan surat pertanggungjawaban. Dan yang selanjutnya, surat pertanggungjawaban tertata dan terdata dengan urut dan rapi. Dan yang terakhir, memudahkan pencarian terhadap dokumen surat pertanggungjawaban. Selanjutnya, pihak yang terkait adalah kepala dinas, sub bagian perencanaan keuangan dan aset, dan pejabat pelaksana teknis kegiatan. Baik, itu tadi adalah analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Saya Nur Rahman, terima kasih atas kesempatannya. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.